Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Dani dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat Dani dimanapun kalian berada, di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah video. Saya akan menayangkan sebuah tayangan yang dimana di sore hari ini saya berada di satu lokasi tanaman jagung saya, yang dimana di saat ini sudah berusia sekitar 75 hari. Sekitar 75 hari setelah tanam. Untuk bibitnya ini adalah merek Pioneer 32. Nah, jadi di dalam tayangan kali ini saya akan membahas beberapa hal yang mungkin perlu saya bahas, perlu saya jelaskan, dan perlu sahabat tani ketahui, terutama khususnya kepada sahabat tani yang masih pemula dalam bidang pertanian, khususnya tanaman jagung. Nah, sahabat tani muda dimanapun kalian berada, dimana hal yang pertama saya jelaskan, di posisi saya sekarang adalah berada di dalam tanaman jagung yang berusia sekitar 75 hari. Dimana di usia jagung semasa 75 hari ini dalam masa pengisian ataupun dalam pengisian biji. Nah, ini contohnya. Ini biji sudah full, cuman belum belum keras ya, masih bisa kita tekan dengan kuku ya. Nah, tentunya masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk tanaman jagung ini meningkatkan potensi berbobotnya biji jagung itu sendiri di usia yang 75 hari. Nah, dengan cara tentunya kita akan merempel daun-daun yang mungkin sudah tidak diperlukan lagi, seperti ini. Nah, jadi menurut saya ketika kita melakukan perempelan daun, khususnya daun yang tidak produktif lagi, yang seperti ini. Nah, ini ada manfaatnya tersendiri. Yang pertama, ketika kita melakukan perempelan daun, otomatis nutrisi yang tersimpan di dalam tanaman jagung itu sendiri akan difokuskan kepada yaitu tongkol, dengan catatan satu daun yang berada di bawah tongkol harus kita sisakan, seperti ini. Nah, ini daun ini kita buang, kita tinggalkan yang ini. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya tongkol ini masih bisa mengambil nutrisi ataupun hara yang tersimpan di dalam tanaman jagung, di dalam batang jagung. Jikalau kita buang, otomatis buah ini ya, tidak bisa lagi mengambil nutrisi ataupun
hara yang masih tersimpan di dalam tanaman ini, tanaman jagung ya. Karena kenapa? Karena di mana yang kita tahu tumbuh-tumbuhan itu berfotosintesisnya melalui daun. Jikalau daunnya sudah kita buang, otomatis buah ataupun bunga yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu tersebut tidak bisa mengambil nutrisi yang ada di tanaman tersebut. Nah, jadi ketika kita melakukan perempelan pada tanaman jagung, kita sisakan satu daun yang berada di bawah ini. Nah, otomatis seperti yang saya bilang tadi, nutrisi yang tersimpan di dalam tanaman jagung itu akan difokuskan kepada pembesaran biji ataupun pengerasan biji tanaman jagung itu sendiri. Ini manfaatnya ya. Kemudian yang kedua, tentunya untuk pengamanan dari hama. Ya, khususnya yang pertama adalah tikus. Kemudian untuk tanaman jagung yang rentan terkena busuk batang, saya pikir ya wajib kita merempelkan daunnya. Kalau tidak akan terkena busuk batang, apalagi di musim penghujan. Nah, itu manfaatnya. Oke sahabat tani sekalian dimanapun kalian berada, mungkin hal yang saya jelaskan ini sudah banyak orang yang tahu. Terkadang cara pengerjaannya yang mungkin membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama ya. Karena begini menurut saya, mengapa lama? Nah, karena kita tidak tahu cara merempelnya. Nah, contoh begini, jikalau di dalam tanaman jagung itu ada 10 tangkai daun jagung yang harus kita buang ya, tentunya kita harus memerlukan 10 kali tarikan. 10 kali tarikan. Contohnya begini, ini ada satu yang harus kita buang ya. Yang di bawah ini enggak lagi, udah kering. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kebanyakan orang cara merempelnya begini, dengan cara ditarik satu persatu. Nah, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, menurut saya kalau cara perempelan daun ya dengan cara yang begini memang membutuhkan waktu yang agak panjang. Tetapi kalau menurut saya, bagi saya ya, saya ada trik ataupun cara tersendiri, cara cepat untuk merempelkan daun jagung dengan cara satu gerakan. Kalau misalnya ada 10 tangkai daun jagung yang harus kita buang, maka cukup dengan 1 kali tarikan ya. Tentunya seperti ini. Yang pertama kalian harus memakai tentunya yaitu yang sarung tangan. Ini tujuan untuk pengamanan tangan kita agar tidak teriris dengan tulang daun jagung yang mungkin masih keras seperti ini. Ini masih keras ya, untuk pengamanan. Nah, dengan cara seperti ini kita cari daun yang banyak. Karena ini sudah dulunya sudah saya lakukan perempelan. Nah, contohnya gini sahabat. Nah,
ini ada berapa tangkai daun. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti ada 5 tangkai daun yang harus kita buang. Cukup dengan satu tarikan. Caranya begini. Mula-mula kita harus posisikan tangan kita begini. Nah, begini. Nah, ya, supaya mudah kita untuk menariknya. Ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Cukup dengan satu kali tarikan. Cukup dengan satu tarikan. Kita perlihatkan satu kali lagi. Nah, bersih total, tidak tersisa. Oke sahabat Dani, itulah cara saya untuk merempelkan daun jagung dengan cara cepat. Sahabat Dani dimanapun kalian berada, mungkin hanya sampai di sini dulu ya penjelasan saya ataupun perjumpaan kita di dalam tayangan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat tentunya bagi pribadi saya sendiri dan buat kalian sahabat Dani yang menonton video saya ini. Oke sahabat Dani dimanapun kalian berada, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.